Hari ini kita akan membahas kabar besar. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi apa artinya langkah ini untuk masa depan ekonomi Indonesia? Apakah ini awal dari lonjakan kemakmuran, atau justru tantangan baru? Mari kita gali bersama. BRICS adalah kelompok ekonomi yang mewakili 42% populasi dunia dan 24% PDB global. Awalnya dibentuk untuk menciptakan keseimbangan baru di tengah dominasi ekonomi barat. Lalu, mengapa Indonesia bergabung? Ada 3 alasan utama. 1. Diversifikasi ekonomi, kurangi ketergantungan pada pasar AS dan Eropa. 2. Akses ke pasar emerging. BRICS adalah rumah bagi negara dengan pertumbuhan tercepat, seperti India dan China. 3. Kekuatan politik global bersuara lebih lantang dalam isu-isu seperti reformasi IMF dan penggunaan mata uang lokal. Presiden Prabowo menyebut ini sebagai strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045. Tapi bagaimana caranya? Bergabungnya Indonesia dengan BRICS membuka 4 pintu peluang. 1. Perdagangan bebas tarif, ekspor komoditas seperti nikel, minyak sawit dan tekstil ke pasar BRICS bisa meningkat drastis. 2. Investasi infrastruktur. China dan India mungkin jadi mitra utama proyek Ibu Kota Nusantara dan pembangunan energi terbarukan. 3. Teknologi dan digitalisasi. Kolaborasi dengan China dalam 5G, AI, dan dengan India dalam startup bisa mempercepat transformasi digital Indonesia. 4. Energi hijau. Dukungan BRICS untuk transisi energi bisa membantu Indonesia capai target net zero emission 2060. Bayangkan, dengan akses ke New Development Bank BRICS, Indonesia bisa dapat pinjaman berbunga rendah untuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan smart city. Tapi hati-hati, ada 3 tantangan besar yang harus diwaspadai. 1. Ketergantungan pada China. Jika terlalu dalam, Indonesia bisa terjebak dalam debt trap seperti Sri Lanka. 2. Tekanan geopolitik. BRICS sering bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Bagaimana dampaknya pada hubungan Indonesia dengan Barat? 3. Persaingan domestik. Industri lokal harus siap bersaing dengan produk murah dari India dan China. Menurut analis, kunci sukses Indonesia adalah pengelolaan investasi yang transparan dan perlindungan UMKM melalui regulasi ketat. Jika strategi ini berjalan baik, Indonesia bisa menjadi jembatan antara Asia Tenggara dan BRICS, sekaligus memimpin dalam isu seperti perdagangan berbasis mata uang lokal. Bayangkan, transaksi ekspor-impor menggunakan rupiah atau yuan tanpa tergantung dolar Amerika Serikat. Ini juga bisa memperkuat nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Jadi keanggotaan BRICS adalah peluang emas untuk lompatan ekonomi Indonesia, tapi harus diimbangi dengan kebijakan yang matang. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang paham masa depan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.